Oh ya, naam, gak apa-apa Ustaz. Barakallahu fiik. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan nikmat kepada kita yang luar biasa, yang wajib untuk kita syukuri. Dan kembali kita akan membahas buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur. Ya, buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur. Dan ini merupakan pembahasan yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, karena kita berharap mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Dan kita tahu bahwa kita akan meninggal dunia, dan kita akan mati, dan kemudian berpindah ke alam yang lain. Ya, ini merupakan suatu perkara yang tidak boleh tidak diyakini, harus diyakini. Pindahnya kita kepada alam yang lain, yaitu alam akhirat. Dan alam akhirat yang pertama kali adalah alam kubur. Dan di sanalah ada orang yang mendapatkan nikmat kubur dan siksa kubur. Dan tentunya kita semua ingin mendapatkan keselamatan dari siksa kubur yang Allah ancam kepada para hambanya, yang mereka memang tidak peduli kepada agamanya, tidak mau beribadah, tidak mau menuntut ilmu, dan lain-lain. Tidak mempersiapkan bekal ya sebelum datangnya kematian. Maka jamaah sekalian, bersyukurlah kita kepada Allah dengan syukur yang banyak sekali kepada Allah. Karena alhamdulillah sampai hari ini kita terpilih bisa beribadah ya, dan kita pun terpilih bisa untuk menuntut ilmu, belajar agama kita. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang hendaknya kita syukuri kepada Allah. Karena banyak sekali kalau kita lihat kaum muslimin atau manusia secara umum yang mereka tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar tentang agamanya, dan mereka tidak mau mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian, padahal kematian itu pasti akan terjadi, baik cepat maupun lambat, yang tua maupun yang muda, kaya atau miskin, sakit ataupun sehat. Semuanya pasti akan mengalami kematian. Baik, kita akan lanjutkan pada malam hari ini kepada sebab berikutnya, sebab terhindar dari siksa kubur yang mesti kita pahami, yaitu sebab yang ke-25. Silakan jamaah yang sudah memiliki bukunya, silakan buka di halaman 58. Halaman 58 ya, sebab terhindar dari siksa kubur yaitu melangkahkan kaki menuju masjid. Melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk apa? Melaksanakan sholat berjamaah. Ya, ini tentunya bagi laki-laki, bagi wanita tidak ditekankan sholat berjamaah di masjid, karena bagi wanita sholatnya di rumah lebih utama. Nah, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Ternyata sebab ini bisa menjadikan seseorang terhindar dari siksa kubur. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, di mana beliau bersabda, yu'tar rajul fi qabrihi fa idza utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatul Qur'an. Seseorang itu, kata Nabi SAW, akan didatangi di dalam kuburnya. Didatangi di dalam kuburnya, maka ketika didatangi dari arah kepalanya, maka bacaan Al-Quran dapat mencegahnya. Al-Quran akan memberikan syafaat, Al-Quran akan memberikan bantuan dan pertolongan. Ya, siksa kubur tidak jadi tertimpa kepada si mayit karena Al-Quran akan mencegah ya, sehingga si mayit itu tidak mendapatkan siksa kubur. Kemudian ketika didatangi dari arah depan, sedekah pun akan mencegahnya. Perbuatan sedekah selama di dunia
dari harta yang halal dan niat yang ikhlas akan mencegah si mayit untuk mendapatkan siksa kubur. Dan ketika didatangi dari arah kakinya, ya, maka langkahnya menuju masjid-masjid akan mencegahnya. Wa idza utiya min qibali rijlaihi dafa'ahu mashyuhu ilal masajid. Ya, langkah-langkah kaki menuju ke masjid. Ternyata itu merupakan suatu keutamaan. Rasul menyebutkan keutamaan amalan ini yaitu dia bisa mencegah si mayit dari adanya siksa kubur. Demikian hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban, ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi Al-Quran bisa memberikan syafaat, begitu juga sedekah, begitu juga melangkahkan kaki menuju masjid. Nah, ini bagi laki-laki khususnya, ya, jangan kita sampai tidak melakukan kewajiban kita untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Karena laki-laki yang tidak punya uzur tentunya, yang tidak punya uzur, tidak punya alasan yang dibenarkan, ya, tentunya mereka wajib untuk datang ke masjid. Dari subuh sampai isya, 5 kali sehari bagi laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid, ya. Dan hendaknya kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Jangan sampai kita sholat di rumah, ya, kecuali jika ada uzur, ya, uzur syar'i, ya, barangkali sakit, mungkin hujan lebat dan lain-lain, ya. Dan hendaknya sebagai seorang istri, barangkali ada ibu-ibu yang mendengarkan kajian ini, ya, bantu suaminya, ingatkan suaminya, nasihati dan dakwahi suaminya. Begitu besarnya kewajiban bagi seorang laki-laki untuk mereka sholat berjamaah di masjid. Ya, ini kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Bahkan Nabi SAW pernah, ya, memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid, di mana Nabi mengatakan bahwa orang-orang tersebut, ya, ingin dibakar rumahnya oleh Nabi SAW. Rumahnya diancam untuk dibakar karena mereka tidak mau berjamaah di masjid. Bayangkan jamaah sekalian, ancaman yang sangat berat. Dan biasanya yang tidak mau ke masjid ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang tidak mau dan berat sekali untuk mereka sholat berjamaah di masjid. Dan kalaupun mereka ke masjid, tujuannya riya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik ini ketika diajak untuk sholat, maka mereka berdiri dengan malas. Dan kalaupun mereka sholat, ternyata tujuannya riya. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Maka berhati-hatilah kita, jangan sampai menjadi orang munafik. Karena di hadis kita baca begitu banyak Rasul menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Dan di antaranya adalah mereka merasa berat untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, ini salah satu sikap perangainya, ya, orang-orang munafik yang merasa berat dan tidak suka untuk sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sehingga Rasul memberikan ancaman kepada mereka akan dibakar rumahnya ketika mereka tidak mau sholat berjamaah di masjid. Maka kita jangan tinggalkan, ya, bukti bahwa kita ini bertaubat, bukti kalau kita ini sudah berhijrah, bukti bahwa kita ini sudah berubah dan taat kepada Allah dan Rasul. Salah satunya adalah kita, ya, sholat berjamaah di masjid, ya, subuh sampai isya. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Para sahabat pun mengerjakan, Rasul pun mengerjakannya, para ulama mengerjakannya, ya. Kecuali kalau andai kata mungkin sakit atau ada uzur-uzur yang lain, maka diperbolehkan untuk sholat di rumah. Nah, demikian, ini keutamaan yang besar sekali. Keutamaan untuk sholat berjamaah di masjid banyak sekali, ya. Tapi ini salah satunya adalah disebutkan langkahnya menuju masjid-masjid akan mencegah si mayit untuk mendapatkan siksa kubur. Barangkali keutamaan ini yang belum banyak diketahui oleh kaum muslimin. Ya, mungkin mereka tahu apa pahalanya, keutamaannya, keistimewaannya, dan kelebihannya sholat berjamaah di masjid dari hadis-hadis yang lain. Tapi yang ini barangkali banyak yang belum tahu. Ternyata melangkahkan kaki menuju ke masjid, mungkin mereka jalan kaki. Itu yang terbaik, ya. Kalau memang bisa jalan kaki, kenapa tidak bisa jalan kaki? Kenapa kita naik motor? Lebih baik jalan kaki. Ya, insya Allah kita langkahkan kaki kanan dan kiri, bisa menggugurkan satu dosa, bisa menaikkan satu derajat, dan kita juga sekalian
menggerakkan badan kita untuk berolahraga. Banyak sekali manfaatnya. Tetapi bukan berarti tidak boleh naik motor. Bukan berarti tidak boleh naik mobil. Ya boleh-boleh saja ketika memang jaraknya sangat jauh dan tidak memungkinkan untuk dengan jalan kaki ya. Nah, jadi seperti itu, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Subhanallah. Ingat ketika malas ke masjid, ingat tentang hadis ini. Ingat ketika malas ke masjid ya, meskipun mungkin sholatnya di rumah, dia kerjakan. Tapi ketika tidak ada udzur, ingatlah hadis ini. Ketika lagi malas, ingat hadis ini. Ternyata dengan melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk sholat berjamaah itu, bisa menjadi sebab orang itu terhindar dari siksa kubur. Dan di hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, Basyiril masya'in fil zulam. Ya, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki ke masjid-masjid di kegelapan malam. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki ke masjid-masjid di kegelapan malam dengan apa? Dengan mereka mendapatkan nur, mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Jadi bukan hanya di alam kubur mereka terselamatkan dengan sebab sholat berjamaah di masjid, tetapi juga nanti dibangkitkan pada hari kiamat, mereka terpilih untuk mendapatkan cahaya. Allahu Akbar. Dan cahaya ini merupakan modal kita nanti. Modal kita untuk bisa selamat nanti di akhir. Ya, kita bisa melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam, yang dikatakan lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut. Ini itu butuh cahaya. Dan Rasul mengatakan dengan bekal cahaya, semakin banyak cahaya yang dimiliki, maka semakin mudah melewati sirat tersebut sampai ke tujuan. Saat itu sangat dibutuhkan cahaya. Dan Allah pun menyebutkan itu di surah Al-Hadid. Bagaimana orang-orang beriman, orang-orang mukmin, dan orang-orang munafik. Pada waktu itu orang-orang munafik, mereka sangat membutuhkan cahaya. Yang mereka miliki cahaya sangat sedikit dan lama-lama pun mati. Ya, cahayanya hilang. Tetapi orang-orang beriman, yang mereka beriman dan beramal saleh, mereka memiliki modal cahaya yang banyak, ya, sehingga mereka lebih mudah dan lebih cepat untuk sampai ke ujung jembatan sirat tersebut. Ya, jadi ini berita gembira, kita akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Dengan sebab apa? Kalau kita berjalan menuju ke masjid, tentunya maksud dari ini semua bukan tujuan yang lain, tetapi melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya, melaksanakan sholat secara berjamaah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki ke masjid-masjid di kegelapan malam. Maksud ini kata para ulama adalah sholat di kegelapan malam, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Ya, karena pada waktu itulah malam itu gelap. Biasanya ketika isya sudah gelap sekali. Kalau maghrib mungkin belum tentu gelap ya, kadang-kadang agak terang juga. Atau sholat subuh yang gelap juga kondisinya. Nah, ini berita gembira bagi orang-orang yang mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, terutama di dua waktu ini. Ya, dan memang dua waktu ini yang paling berat bagi orang-orang munafik. Orang munafik tidak mendapatkan cahaya atau mungkin sedikit sekali cahaya yang mereka miliki nanti pada hari kiamat. Ya, baik-baik. Jadi kita jangan tinggalkan ya masalah ini. Kita berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Di hadis yang ketiga, kata Nabi SAW, maukah kalian aku tunjukkan ya sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus dosa dan meninggikan derajat. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang dengan itu Allah akan hapus dosa dan Allah akan tinggikan derajat. Maka para sahabat pun jawab, ya, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai. Artinya kita berwudhu pada saat yang menyulitkan kita, mungkin cuaca dingin ya dan segala macam, tapi tetap kita sempurnakan wudhu itu. Yang kedua, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Banyak melangkah ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Masya Allah ya. Ini yang kedua. Dan ketiga, menunggu sholat setelah sholat. Setelah selesai sholat, ya, kita tidak pulang ke rumah, tapi kita menunggu sampai datangnya waktu sholat berikutnya. Barangkali antara maghrib dan isya itu dekat ya, waktunya kita bisa manfaatkan. Selesai sholat maghrib, kita tidak pulang langsung ke rumah. Ibu-ibu di rumah, selesai maghrib, tidak mengerjakan aktivitas yang lain,
tetap di atas sajadahnya membaca Quran, mungkin berzikir, mungkin berselawat, sambil menunggu datangnya waktu Isya. Nah, ini namanya menunggu sholat setelah sholat. Nah, kata Nabi SAW, perbuatan menyempurnakan wudhu ketika kondisi yang sulit, mungkin dingin ya, atau melangkahkan kaki ke masjid, atau menunggu sholat setelah sholat, maka itulah ar-ribat, ya, perjuangan di jalan Allah. Ar-ribat disamakan dengan orang-orang yang menjaga perbatasan negeri. Subhanallah, ini pahalanya sangat besar. Ar-ribat, orang yang sedang berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin. Mereka mujahidin, mereka para tentara yang ditugaskan di perbatasan negeri kaum muslimin. Mereka menjaga kaum muslimin jangan sampai terkena serangan dari musuh, ya, mendapatkan kemudorotan. Subhanallah, kata Nabi SAW, satu hari saja mereka ribat, menjaga kaum muslimin, mereka berjaga di perbatasan, ya, satu hari saja itu sama dengan orang yang selama sebulan mereka siangnya berpuasa dan malamnya sholat tahajud. Siangnya berpuasa, malamnya sholat malam. Siangnya berpuasa, malamnya sholat malam. Mereka lakukan selama sebulan. Ya, itu sama pahalanya dengan satu hari saja orang yang melakukan penjagaan di perbatasan negeri, namanya ar-ribat. Nah, kita lihat di sini Rasul mengatakan ar-ribat. Ya, ar-ribat itu orang yang sehari saja di sana, perjuangannya berat ya. Karena mereka jauh dari keluarga, jauh dari yang lain-lain ya. Mereka kondisinya tidak sebagaimana orang yang normal, berada di perbatasan negeri, banyak sekali kemudaratan, hilangnya nyawa bisa jadi dengan waktu yang sangat singkat. Dan seterusnya, tetapi Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang ribat, berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin. Satu hari mereka di sana sama seperti orang yang satu bulan puasa di siang hari dan sholat malam. Ya. Nah, di sini kita lihat berita gembira, orang yang menyempurnakan wudhunya ketika kondisi yang sulit seperti kedinginan misalnya, tetap dia sempurnakan wudhunya, atau dia banyak melangkahkan kaki ke masjid. Nah, disebutkan di sini. Melangkahkan kaki ke masjid atau menunggu sholat setelah sholat, Nah, ini ternyata kata Nabi, itulah ar-ribat, disamakan seperti orang yang ar-ribat. Karena kita bukan mujahidin, bukan tentara yang berjaga-jaga di perbatasan negeri. Dan kita kepingin ingin memiliki pahala yang besar tadi. Gimana caranya? Nah, ternyata ini. Rasul memberikan alternatif yang lain agar kita juga bisa mendapatkan pahala seperti itu. Dan diantaranya melangkahkan kaki ke masjid. Ya, baik. Jadi inilah ya sebab yang ke-25, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Dengan sebab ini, kata Nabi SAW, ya, seseorang itu akan dijauhkan dari siksa kubur. Ya. Maka mari sama-sama kita berjuang, kita tetap berjamaah di masjid bagi laki-laki, dan kita sholat tepat pada waktunya. Begitu azan berkumandang, maka kita lakukan qobliyahnya di rumah. Ya, sholat qobliyah di rumah. Kalau memang waktunya masih lama dan jarak juga dekat, ya, kita qobliyahnya di rumah. Kemudian baru kita ke masjid untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kita ikhlaskan niat kita karena Allah, dan Allah akan tunjukkan buktinya. Allah akan tunjukkan bukti-bukti kekuasaannya. Allah akan berikan pahala kepada kita di dunia sampai ke akhirat nanti. Ya, berikutnya adalah sebab yang ke-26. Sebab yang ke-26, seseorang itu terhindar dari siksa kubur, yaitu ketika sholat jenazah yang dihadiri oleh 40 atau 100 orang. Sholat jenazah yang dihadiri oleh 40 atau 100 orang. Ya. Kita tahu bahwa manusia akan mati dan mereka akan kembali kepada Allah dan dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Dan ketika itu, insya Allah mereka pun akan disolatkan jenazahnya. Ya, rohnya sudah dicabut oleh malaikatul maut dan kemudian diambil oleh malaikat rahmat. Rohnya itu kalau mereka orang-orang beriman dan dibawa sampai ke langit yang ke-7 dan kemudian dikembalikan ke jasadnya di alam kubur. Adapun roh orang kafir maka dicabut juga oleh malaikatul maut, kemudian diserah terimakan kepada malaikat azab, dan tidak sampai ke langit pertama sudah dilemparkan dan kembali ke jasadnya di alam kubur. Nah,
Orang kafir jelas tidak kita sholatkan jenazahnya, ya. Kalau orang-orang munafik itu tergantung tingkat kemunafikannya. Kalau orang munafik memang dia matinya masih status yang muslim, ya kita sholatkan jenazahnya. Meskipun dosanya banyak ya, tapi memang dia matinya sebagai muslim tetap kita sholatkan. Tetapi kalau tingkat kemunafikannya sangat parah, yang sampai membatalkan keimanan, ya orang yang munafik tapi kemunafikannya sangat parah, sampai membatalkan keimanan dan keislamannya. Ya, sudah menunjukkan kekufurannya, maka tentunya mereka disamakan seperti orang kafir dan tidak boleh untuk mensolatkannya. Jadi sholat jenazah ini bagi kaum muslimin ya yang meninggal dunia dalam kondisi jasadnya masih ada dan kita bisa mendapatinya, maka kita sholatkan mereka. Di sini kita lihat di halaman 59, Nabi SAW ya, beliau juga mensolatkan jenazah dan disebutkan bahwasanya ada seorang wanita hitam yang biasa menyapu masjid. Marbot ya, marbot Masjid An-Nabawi di kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW merasa kehilangan akan dirinya, maka beliau bertanya kepada para sahabat tentang wanita yang hitam itu. Karena biasanya Rasul melihat wanita ini menyapu atau membersihkan masjid. Tiba-tiba kok nggak kelihatan udah lama, kemana? Ternyata ia telah meninggal dunia. Maka Nabi bersabda, mengapa kalian tidak memberitahu kepada aku? Ya, sahabat mengira ya tidak penting lah marbot masjid ya meninggal dunia, masa Rasulullah dikasih tahu ya. Tapi bagi Rasul itu suatu hal yang mulia, meskipun mereka marbot, ya suatu kehormatan bagi mereka untuk bisa melakukan suatu amal kebaikan, dan itu di Masjid Nabawi di kota Madinah. Ya, jadi para sahabat memandang seolah-olah itu suatu hal yang remeh ya, dan tidak perlu memberitahu kepada Rasul. Beliau bersabda, tunjukkan kepadaku kuburannya. Ya, Rasul bertanya kepada sahabat, tunjukkan kepadaku kuburannya. Lalu mereka menunjukkan kepadanya, kemudian beliau pun sholat jenazah di kuburnya. Ya, Rasul sholat di kuburan. Karena beliau belum mensolatkan jenazah wanita tersebut. Ya, hukum asalnya kita tidak sholat di kuburan. Ya, sholat apapun tidak di kuburan. Kita tidak boleh sholat di kuburan ya. Tetapi dikecualikan sholat jenazah. Apabila memang kita terlambat ya untuk sholat jenazah si mayit, terlambat maka boleh di kuburan. Sebagaimana Nabi SAW juga demikian. Dan tentunya ketika di kuburan itu kita sholat jenazah yang sudah dikuburkan, kita menghadap ke arah kiblat. Ya, kita menghadap ke arah kiblat, kita cari kiblatnya kemana, kemudian kita lihat yang meninggal laki-laki atau perempuan. Ya, di mana posisi kita ketika berdiri? Kalau dia laki-laki, maka kita di samping kepalanya, dan kalau dia perempuan berada di perutnya, di tengah-tengah ya. Kalau dia wanita, ya. Ketika sholat jenazah di kuburan maupun sholat jenazah tempat lain sama ya. Posisinya harus dilihat. Yang perempuan di tengah-tengah, tubuhnya di perut, laki-laki di samping kepalanya. Nah, ini yang Rasul lakukan, maka beliau bersabda, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, dan Allah menerangkannya untuk mereka dengan sebab salatku atas mereka. Karena Rasul mendoakan si penghuni kubur. Rasul mendoakan mayit. Subhanallah. Ketika Rasul mengatakan, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah ampuni dia. Ya. Allah maghfir lahu warhamhu, rahmati dia. Wa'afihi wa'fu anhu. Maafkan dia. Subhanallah. Doanya Rasul itu makbul. Jadi beruntunglah orang-orang yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh Nabi SAW, ya, karena mereka mendapatkan doa Rasul. Nah, disinilah kita lihat bahwa Rasul mensolatkan jenazah terkadang di samping masjid, ya, ada tempat khusus untuk mensolatkan jenazah para sahabat, atau terkadang beliau pernah juga solat jenazah di kuburan. Adapun untuk solat-solat yang lain tidak boleh, ya. Sholat fardu atau sholat sunnah yang lain tidak boleh kita sholat di kuburan. Karena Rasul melarang untuk sholat di kuburan, juga di kamar mandi, ya, atau di kandang unta. 3 tempat yang dilarang untuk dijadikan tempat sholat. Ya, kamar mandi, kandang unta, dan kuburan. Ya, khusus untuk sholat jenazah masih diperbolehkan di kuburan.
Ada pengecualian kalau memang dibutuhkan. Karena memang sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud ya. Baik, inilah yang dilakukan Rasul ya. Maka kita lihat di sini ada berita berikutnya yang menjadi berita gembira bagi orang-orang yang sudah mati, bahwa mereka akan diselamatkan dari siksa kubur dengan cara apa? Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin." Tidaklah seorang mayit yang disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang. Ya, orang ini mati disolatkan oleh 100 orang. Yang mana masing-masing dari mereka memintakan syafaat bagi si mayit, melainkan syafaat mereka untuk si mayit diterima. Subhanallah, 100 orang mensolatkan jenazah. Dan masing-masing berdoa untuk si jenazah tadi. Dan dengan sebab jumlahnya 100, ya tentunya doanya juga dengan keikhlasan, dengan ketulusan, ya. Maka dengan sebab ini, bahwa syafaat mereka diterima. Artinya mereka memberikan syafaat kepada si mayit. Orang yang masih hidup, dia sholat jenazah, tentunya sholat jenazah ada doanya. Di takbir yang ketiga ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Nah, dengan sebab doa tersebut ya, bermanfaat bagi si mayit. Ketika mencapai 100 orang. Tapi bukan berarti kalau satu orang tidak sampai doanya. Kalau 2, 3, 4 orang bukan berarti tidak sampai doanya. Tetapi di sini jumlah 100 itu disebutkan lebih besar peluangnya untuk manfaat ya, yang diperoleh oleh si mayit. Lebih besar peluangnya untuk bermanfaat bagi si mayit ya. Disebutkan di hadis yang lain, "Ma min rajulin yusalli alaihi mi'atun illa ghufira lahu." Tidaklah seseorang yang disolati oleh 100 orang, melainkan Allah pun akan memberikan ampunan kepadanya. Jadi memiliki keutamaan tersendiri. Meskipun jumlah yang sedikit dari itu pun diperbolehkan ya. Tetapi jika sampai 100, maka insya Allah ya besar peluang dia mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, subhanallah. Makanya jemaah sekalian, ketika ada yang meninggal dunia, kita jangan terburu-buru nih untuk mensolatkan jenazah seorang muslim. Andai kata memang bisa dimundurkan sedikit waktunya, kita mundurkan supaya dicari tepat waktunya ketika kaum muslimin berkumpul. Biasanya ketika sholat berjamaah di masjid kan jumlahnya lebih ramai ya. Makanya di Saudi Arabia kalau kita lihat di Makkah dan di Madinah, sholat jenazah itu dari subuh sampai isya biasanya ada. Selesai sholat subuh, sholat jenazah. Selesai sholat zuhur, sholat jenazah. Selesai sholat asar, selesai sholat maghrib, selesai sholat isya. Ya biasanya diiringi dengan sholat jenazah. Ya. Nah ini kita lihat, kenapa sholat jenazahnya pada waktu setelah selesai sholat fardu. Karena memang berkumpulnya manusia di masjid ya lebih banyak dibandingkan waktu-waktu yang lain. Diharapkan nanti begitu banyaknya manusia yang ada di masjid dan mereka sholat jenazah, mendoakan si mayit, apalagi jumlahnya 100. Masya Allah ya. Maka bermanfaat bagi si mayit dan doa itu diterima. Syafaat mereka diterima, artinya si mayit akan terhindar dari siksa kubur. Ya, demikian. Dan satu hal yang mesti saya sampaikan juga jamaah sekalian, bahwa adanya siksa kubur dan nikmat kubur itu tidak mesti menunggu jasad itu dikuburkan terlebih dahulu. Tidak mesti menunggu jasad mayit itu dikuburkan terlebih dahulu. Kalau jasad itu berkaitan dengan kuburan, ditanam, ya, dipendam di areal kuburan, jasadnya. Barangkali pagi, mungkin siang, mungkin sore, mungkin malam, atau mungkin besoknya. Itu masalah jasad ya, yang kita sholat di depannya. Ya. Tapi kalau masalah siksa kubur itu, atau nikmat kubur tidak menunggu jasad itu dikuburkan dulu. Contohnya apa? Orang-orang kafir. Orang kafir itu jenazahnya itu bisa 3 hari di rumah. Orang kafir itu bahkan sampai dibalsem. Ya, jenazahnya dibalsem, mungkin tidak ditanam, tidak ditimbun, tidak dimasukkan ke kuburan. Ya, mungkin 3 hari, mungkin seminggu dengan ritual-ritual dalam agama mereka. Ya. Lalu kapan orang kafir ini akan disiksa kuburnya? Ya, karena memang siksa kubur itu tidak menunggu 3 hari kemudian jasad dikuburkan, baru terjadilah siksa kubur. Tidak, jamaah sekalian. Begitu dicabut nyawanya oleh malaikatul maut,
Nah, maka pada waktu itulah terjadi siksa kubur bagi orang kafir. Pada waktu dia akan mati saja sudah disiksa, akan mati. Kondisi sakaratul mautnya saja sudah susah dan berat. Pasti. Orang kafir mengalami sakaratul maut yang berat. Cuma terkadang kita melihat langsung, terkadang kita tidak melihat langsung. Tapi terjadi di alam yang gaib. Karena Allah menjelaskan demikian. Walau tara idzi zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun. Ya, di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-93. Di surah ke-6 ayat ke-93. Allah jelaskan, seandainya kamu melihat, ya, kita nggak bisa melihat, tapi kata Allah, seandainya kamu bisa melihat, pada waktu itu orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, mereka berada pada tekanan sakaratul maut, kesakitan sakaratul maut, dan malaikat memukul mereka dengan tangan mereka dan menyuruh ruh untuk keluar, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Pada hari ini, al-yauma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kamu akan disiksa dengan siksa yang menghinakan. Ya, demikian ya. Jadi ini sebagai tambahan saja bahwa adanya siksa kubur itu tidak menunggu jenazah dikuburkan dulu. Jadi begitu dicabut nyawa, prosesnya tidak lama, langsung dia berpindah ke alam yang lain, dan pada waktu itulah seseorang mendapatkan siksa kubur, terutama orang kafir tadi. Karena jasad itu terkadang mereka simpan di rumah misalnya, atau mungkin di tempat dikremasi, dibakar menjadi abu, ya, atau mungkin mereka balsem jenazahnya sampai bertahan berlama-lama di balsem, ya jenazahnya masih utuh, tapi hakikatnya mereka disiksa. Disiksa di alam yang lain, bukan jenazah yang dilihat itu yang dibalsem. Ya, begitu ya. Jadi ini sebagai tambahan. Jadi kalau kita kaum muslimin, ya, tidak menunggu dan tidak boleh berlama-lama, segera kita kuburkan mayit itu, ya, jenazahnya itu di kuburan. Baik, jadi jumlahnya 100 ya, mengakibatkan dia diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah berarti terhindar dari siksa kubur kalau jumlahnya 100. Maka kita cari waktu yang tepat. Kapan kira-kira jumlah yang banyak, ya, ketika orang berkumpul mungkin di masjid, mungkin di mushola, atau tempat-tempat yang lainnya. Kemudian di hadis yang lain, hadis dari Quraib, ya, bahwasanya anaknya Abdullah bin Abbas meninggal di Qudayd, ya, atau di Usfan. Abdullah bin Abbas lantas berkata, wahai Quraib, lihatlah berapa banyak orang yang berkumpul untuk mensolatkan. Anaknya meninggal, Abdullah bin Abbas, sahabat ini bertanya, berapa banyak orang yang sudah berkumpul? Maka Quraib mengatakan, lalu aku keluar, ternyata banyak orang yang sudah berkumpul, kemudian aku memberitahu hal itu kepadanya. Ibnu Abbas berkata, engkau berkata jumlah mereka 40-an? Quraib menjawab, iya. Ya. Abdullah bin Abbas lantas berkata, keluarkanlah mayit. Jumlahnya sudah 40? Ya. Maka keluarkan mayit, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim itu meninggal dunia, lalu jenazahnya disolati oleh 40 orang. 40 orang jumlahnya, bukan lagi 100 ya. Tadi yang pertama dikatakan 100, sekarang 40 orang di hadis yang lain. Disolati oleh 40 orang muslim yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun, maka Allah pun akan menerima syafaat doa mereka untuk si mayit. Allahu Akbar. Ini suatu rahmat Allah ini. Syafaat mereka diterima, doa mereka diterima. Ketika kaum muslimin mengatakan, ya Allah ampuni dosanya, rahmati dia, maafkan dia, ya, luaskan kuburnya, segala macam doa kita, cegah dia, jaga dia dari siksa kubur, masukkan dia ke surga dan lain-lain. Nah, maka doa dari kaum muslimin itu diterima dengan jumlah 40. Ya, kalau bisa 100 lebih baik, bahkan lebih dari itu lebih baik lagi. Tapi tentunya, ya, muslim yang mana dulu, ya, bukan sekedar jumlah juga, meskipun jumlahnya 100, tapi kalau mereka barangkali banyak penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa, ya tentu bisa jadi Allah tidak kabulkan. Jadi kita perlu berikan rincian juga, ya, bukan hanya jumlahnya saja, tapi muslim yang mana dulu. Di sini dikatakan tidak mempersekutukan Allah, berarti mereka ikhlas.
ya, beribadah hanya kepada Allah, dan peluang untuk terkabulnya doa lebih besar karena mereka tidak memiliki penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Ya, misalnya contohnya apa? Ternyata yang mensolatkan ini, jamaah yang mensolatkan ini, misalnya ini contoh saja ya, ternyata mereka itu suka makan makanan haram, minum minuman haram, nafkahnya dari nafkah yang haram. Nah, kita tahu di hadis Nabi mengatakan orang yang makan makanan haram, minum minuman haram, atau dia mendapatkan nafkah dari nafkah yang haram, doanya tidak diterima. Doanya tidak diterima. Nah, termasuk sholat jenazah itu isinya doa. Di takbir yang ketiga, kita tahu kita bertakbir yang pertama, Allahu Akbar, bacanya apa? Al-Fatihah ya. Kita baca ta'awud, baca basmalah, kita baca Al-Fatihah. Takbir kedua, Allahu Akbar, diangkat kembali tangannya, bertakbir, kita baca selawat, sebagaimana ketika tasyahud, sampai innaka hamidum majid. Lalu kemudian takbir ketiga, Allahu Akbar, nah kita baca doa. Ya, doa ini sudah dihafal semua, Masya Allah, lengkap, detail, rinci, ya, panjang lagi doanya. Dan ternyata orang itu andai kata, ya ini salah satu ya, salah satu sebab kenapa doa tidak dikabulkan. Ternyata dia makan makanan haram, minum minuman haram, nafkahnya dari nafkah yang haram, menipu sana, berbuat curang di sini, ya, makan harta riba dan lain-lain. Maka doa yang dia panjatkan untuk si mayit tidak dikabulkan. Meskipun jumlahnya 40 atau 100. Nah, ini tidak bermanfaat. Meskipun jumlahnya 40 atau mungkin 100, mungkin 200, ya andai kata, seandainya yang mensolatkan itu ternyata mungkin lebih banyak orang-orang yang tidak layak untuk dikabulkan doanya. Ya, penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa, mungkin mereka tidak melakukan dosa syirik. Ya, mereka tidak melakukan dosa syirik, tapi ada dosa-dosa lain yang bisa menjadi sebab doa tidak dikabulkan. Di antaranya tadi, di antara salah satunya makan makanan yang haram atau nafkahnya yang haram. Nah, seperti itu ya. Nah, maka kita jangan bermudah-mudahan untuk memberikan suatu kepastian. Wah, ramai sekali nih. Yang mensolatkan mungkin dari 1.000 orang nih. Wah, pasti nih jenazah ini mendapatkan ampunan dari Allah. Pasti dia terhindar dari siksa kubur. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh kita memastikan. Tapi kita berharap boleh-boleh saja. Mudah-mudahan, semoga, itu boleh bahasa seperti itu. Tapi untuk memastikan tidak boleh, meskipun sudah 1.000 orang. Ya, kita baca hadisnya, 40 sama 100. 40 saja sudah ada keutamaan. Ya, doanya diterima. 100, Allah akan ampuni dosa si mayit. Iya, memang ini teorinya. Teorinya. Tapi dalam prakteknya belum tentu juga jamaah ini akan diterima doanya. Ya, kalau mereka memiliki penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Ya. Dan penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa itu sangat banyak. Puluhan penghalang-penghalang itu. Tadi saya hanya menyampaikan salah satu saja. Ya, contohnya apa tadi? Memakan makanan yang haram atau nafkah yang haram. Ya, hasil korupsi dan lain-lain. Tapi sebetulnya masih ada yang lain puluhan. Ya, jadi seperti itu. Yang kita harapkan itu adalah si mayit disolatkan oleh orang-orang yang memang mereka tidak punya penghalang untuk terkabulnya doa. Dia ikhlas, ya kalau riya tidak bisa dikabulkan. Dia tidak makan makanan yang haram atau nafkah-nafkah yang haram. Ya, dia orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Dia adalah orang-orang yang melakukan sesuatu sesuai sunnah Nabi SAW dan seterusnya. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, hadis dari Malik bin Hubairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujaba." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolatkan oleh 3 saf kaum muslimin. Mayit itu disolatkan oleh 3 saf, ya. Melainkan doa mereka pun akan dikabulkan. Aujaba, akan diijabah doa mereka itu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ahmad. Ya.
Subhanallah. Ini merupakan keutamaan dan hadis ini juga tercantum dalam kitab Ahkamul Janaiz. Jadi kalau sholat jenazah, ya kalau memang jumlahnya banyak, bisa dibuat 3 shaf. Ya itu yang terbaik, 3 shaf ya. Kita upayakan seperti itu. Apakah jumlahnya 10, 20, 30 dan seterusnya? Nah, kita buat 3 shaf. Karena di sini ada keutamaan. Seorang muslim yang meninggal dunia dan disolatkan oleh 3 shaf kaum muslimin, ya, maka doa mereka akan dikabulkan. Jumlahnya tadi berapa yang paling minimal? Ada 100, ada 40. Nah, di sini ternyata cuma 3 shaf. Nah, 3 shaf ini berapa? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini tercantum dalam kitab Ahkamul Janaiz yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW pernah mensalatkan jenazah dengan 3 shaf. Ya, dan ternyata makmumnya 7 orang. Makmumnya hanya 7 orang. Nah, bagaimana cara membagi 3 shaf itu? Disebutkan di hadis ini bahwa shaf pertama 3 orang, shaf kedua 2 orang, shaf ketiga 2 orang. 3, 2, 2. Nah, seperti itu. Jumlahnya 7, tapi dibuat 3. Jadi ini memang berbeda dengan sholat berjamaah yang biasa ya. Kalau kita sholat berjamaah yang biasa kan ya 7-nya itu semuanya di shaf pertama. Di shaf pertama semuanya. Ya. Tapi sholat jenazah boleh juga sih ya. 7-7-nya di shaf pertama bisa. Tapi andai kata memang 3 shaf ini maka itu lebih baik. Karena apa? Karena ada keutamaan ini. Sampai-sampai Nabi pun melakukannya dengan 3 shaf. Jamaah 7 orang ini dibagi 3. Shaf pertama 3, shaf kedua 2, shaf ketiga 2. 3, 2, 2. Nah, seperti itu. Karena kalau disolatkan oleh 3 shaf kaum muslimin, maka doa mereka akan dikabulkan. Nah, ini lebih mudah lagi mungkin ya, insyaAllah ta'ala. Mungkin kalau jumlahnya 40, nggak sampai jumlah 40. Mau apalagi 100 barangkali, karena memang kaum muslimin di daerah itu tidak banyak yang mensolatkan, atau mungkin disolatkan jenazah ini pada waktu-waktu orang lagi kerja. Mungkin jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10 pagi, ya kaum muslimin banyak yang bekerja dan tidak bisa mensolatkan jenazah pada waktunya. Ya, biasanya kalau sholat fardu tuh biasanya ngumpul banyak ya. Insya Allah pas zuhur banyak, asar banyak. Mungkin dia disolatkan di waktu-waktu yang tidak banyak kaum muslimin bisa berkumpul pada waktu yang sama. Ya, maka paling tidak, bagaimana 40 tidak masuk, 100 pun tidak masuk. Padahal ini bermanfaat untuk si mayit. Insya Allah terhindar dari siksa kubur. Karena Allah mengatakan diampuni dosa-dosanya dan doa dari orang yang mensolatkannya itu akan diterima. Maka paling tidak ini solusinya. Yaitu apa? Dibuat 3 shaf. Ya, dibuat 3 shaf dan ternyata ada keutamaannya. Doa dari orang yang mensolatkan tadi akan dikabulkan. Nah, ini ilmu ya. Maka coba kita buat 3 shaf. Paling tidak minimal seperti ini kalau memang jumlahnya sedikit. Ya namanya usaha, kita ikhtiar dan maksimal usaha kita dan kita lakukan semuanya sesuai dengan syariat dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kemudian yang terakhir di halaman 62. Yang terakhir di halaman 62, Nabi SAW memberikan contoh doa sholat jenazah itu dalam beberapa redaksi ya kalimat yang boleh kita pilih salah satu. Tetapi umumnya kalau kita lihat ya kaum muslimin banyak memilih doa yang seperti ini di halaman 62 di bukunya ya. Doa ini yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin meskipun ada doa-doa yang lain yang Rasul pernah baca. Yaitu Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama laqaita thawbal abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adzabil qabr wa adzabin nar. Ya, ini kita hafalkan ya, kaum muslimin yang berbahagia. Kita lihat sepertinya banyak yang tidak hafal. Banyak mungkin yang tidak hafal ya. Dari kaum muslimin ini, mereka ketika sholat jenazah, mereka juga jarang sholat jenazah.
Dan mereka pun kalau sholat jenazah mereka tidak hafal sampai habis doa ini. Padahal doanya pendek sekali dan bermanfaat bagi si mayit. Apalagi dia orang tua kita, ya, suami, istri, ya, anak kita, orang-orang yang kita cintai, yang dekat dengan kita. Tentunya kita ingin bersungguh-sungguh mendoakannya agar Allah memberikan ampunan. Umumnya yang saya tahu, umumnya kaum muslimin itu membaca dari awal, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai di situ biasanya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai di situ doa. Umumnya begitu. Jarang yang bisa hafal sampai habisnya. Nah, ini udah survei membuktikan mungkin. Survei membuktikan dan saya sudah buktikan di kajian-kajian saya di mana-mana, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, ya, di berbagai tempat ternyata memang banyak dan bahkan sebagian besar jamaah tidak tahu, tidak hafal sampai selesai. Sebagaimana yang kita lihat di buku ini, bagaimana Rasul membaca doanya, ya. Maka saya sarankan kepada jamaah, marilah kita hafalkan, yang sudah hafal dipertahankan, dan kita ingin sungguh-sungguh berdoa, ya, agar si mayit itu mendapatkan manfaat dengan sebab doa kita. Ya, jadi sekali lagi, tata cara ibadah sholat jenazah itu, saya ulang kembali, barangkali ada yang lupa atau belum tahu. Tata cara sholat jenazah yang pertama tentunya, ya, kita bertakbir, ya, mengangkat kedua tangan, bertakbir, dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, ya, pertama kali takbiratul ihram, lalu kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah dan boleh juga dibaca, ya, surah setelahnya. Ya, Al-Fatihah saja boleh atau mau ditambah lagi dengan surah setelahnya juga boleh. Kemudian kita bertakbir kembali dengan mengangkat kedua tangan. Ya, Allahu Akbar. Mengangkat kembali kedua tangan, ya, setiap bertakbir di dalam sholat jenazah. Nah, ini adalah pendapat, ya, dari mayoritas para ulama, ya. Hampir seluruh para ulama memberikan pendapat bahwa setiap takbir sholat jenazah itu dengan mengangkat kedua tangan. Ya, kenapa? Berdasarkan riwayat dari Nafi' tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nafi' berkata bahwa Abdullah bin Umar, ya, mengangkat tangannya di setiap kali takbir dalam sholat jenazah. Ini perbuatan sahabat. Abdullah bin Umar itu sangat berusaha semirip mungkin dengan Rasulullah. Apa yang Rasulullah lakukan, beliau lakukan. Dan ternyata Nafi' meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar ini, radhiyallahu anhu, mengangkat tangannya di setiap kali takbir dalam sholat jenazah. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, ya. Dan hadis ini atau asar ini dihasankan oleh Syekh bin Baz, ya, dalam ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Bari. Atau juga ada riwayat yang lain, ya, seperti itu, sehingga mayoritas para ulama lebih menguatkan untuk mengangkat takbir, mengangkat tangan ini setiap takbir pada waktu sholat jenazah. Nah, jadi takbir pertama membaca ta'awudz, kemudian surah Al-Fatihah atau ditambah dengan surah berikutnya. Takbir kedua, angkat lagi kedua tangan, ya, Allahu Akbar. Kemudian membaca apa? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, tasyahud yang kita baca ketika di dalam sholat, ya. Takbir lagi ketiga, Allahu Akbar. Nah, baru kita baca, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad, dan seterusnya yang panjang tadi, ya. Kemudian selesai takbir yang keempat, Allahu Akbar, boleh dengan doa atau mungkin tanpa doa. Langsung kita salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, 2 kali salam. Meskipun ada pendapat yang lain mengatakan 1 kali salam, ya. Dua-duanya sah. Baik 1 kali salam maupun 2 kali salam, dua-duanya sah. Tetapi pendapat yang lebih saya pilih adalah
2 kali salam, sebagaimana salam kita dalam sholat fardu atau sholat sunnah yang lain. Kenapa? Karena ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada 3 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau rutinkan. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Ada 3 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul rutinkan, tapi ditinggalkan oleh masyarakat. Ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh manusia. Kata Abdullah bin Mas'ud, salah satunya, kata beliau, salam ketika sholat jenazah, sebagaimana salam ketika sholat wajib. Salam ketika sholat jenazah, sebagaimana salam ketika sholat wajib. Nah, kita tahu ketika sholat wajib itu, kita 2 kali salam, ke kanan dan ke kiri. Meskipun sekali itu sah, tetapi yang lebih sering Rasul lakukan, yang lebih sering, yang lebih banyak hadisnya, Rasul dengan 2 kali salam, ke kanan dan ke kiri. Dan di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ada 3 sunnah Rasulullah yang beliau rutinkan, yang tapi ditinggalkan oleh masyarakat. Salah satunya, salam ketika sholat jenazah, sebagaimana salam ketika sholat wajib. Ya, artinya Rasul lebih sering untuk mengerjakan dengan 2 kali salam, ya, kanan dan kiri, meskipun sekali juga sah sholatnya. Ya, sampai di sini jamaah sekalian, inilah yang bisa kita bahas pada pertemuan yang singkat ini. Ya, alhamdulillah. Dan kalau ada pertanyaan dari jamaah, dipersilakan untuk dibacakan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Sebelumnya Ana mohon izin ya Ustaz, mungkin sekitar 5 menit lagi masuk waktu sholat di sini. Insya Allah nanti dipandu juga oleh kawan-kawan kita akhwat yang di Amerika dan di Eropa membacakan pertanyaan insya Allah. Sementara Ana coba bacakan yang sudah masuk terlebih dahulu. Oh afwan, ini ada yang sudah raise hand, mungkin Anda berikan kesempatan dulu yang sudah raise hand Ustaz. Tafadhali Ummu Amr. Ya, Akhi Nabil, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jazakumullahu khairan atas penjelasan materinya di hari ini. Di sini ada titipan pertanyaan dari Ummahat di US, Ustaz, di halaman yang 58 tadi Ustaz sebutkan, yang melangkahkan kaki menuju masjid. Bolehkah karena ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, Ustaz, di sini masjid jaraknya cukup jauh dari rumah. Jadi bolehkah kita naik mobil dulu Ustaz, terus parkir agak jauh supaya kita bisa jalan kaki. Dan jalan kakinya kalau waktunya banyak supaya banyak juga pahalanya. Bolehkah berniat seperti itu Ustaz? Karena tidak mungkin kalau jalan kaki dari rumah Ustaz. Kemudian yang kedua Ustadz, tadi Ustadz menyebutkan doa yang di halaman 62, apakah doa itu hanya boleh dilakukan ketika sholat jenazah saja? Atau bolehkah doa itu dibaca kapan saja ketika mengingat si mayat? Atau ketika ada orang yang menyampaikan si fulan baru meninggal, kita tidak ikut sholat, tapi kita baca doa ini. Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustadz. Iya. Barakallahu fiik. Iya, baik. Yang pertama, tadi saya mengatakan kalau seandainya jarak rumah dengan masjid dekat ya, maka kita bisa jalan kaki saja. Tapi kalau memang jauh, ya tentunya boleh naik motor, kita boleh naik mobil. Tapi tadi pertanyaannya luar biasa. Bagaimana kalau kita parkir mobilnya agak jauhan? Supaya kita bisa jalan kaki dari tempat kita parkir menuju ke masjid. Ya, hal seperti ini sebetulnya tidak usah lah ya, tidak usah kita lakukan, memberatkan diri. Allah juga tahu kok, kalau memang kita dari awal memang pakai mobil, bukan dari awalnya kita jalan kaki. Ya insya Allah tercatat semua pahalanya, jangan khawatir. Ya jangan kita memberatkan diri kita, parkirnya agak jauh sekali ya. Akhirnya mungkin bisa jadi kita terlambat mendatangi masjid. Bisa jadi mungkin kita nggak bisa mengerjakan qobliyahnya, kita tidak bisa mendapatkan tahiyatul masjidnya, kita tidak bisa memanfaatkan doa sebelum iqamah. Nah ini kan banyak yang hilang gitu.
Jadi tidak usah dipaksakan seperti itu. Kita justru berusaha kalau bisa datang ke masjid ya secepatnya, dan parkir itu tidak jauh dari masjid. Kenapa? Diharapkan kita pertama dapat sholat berjamaah bersama imam tepat pada waktunya. Imam angkat takbir, Allahu Akbar, kita pun makmum langsung bisa bersamaan dengan imam. Jadi nggak telat, nggak masbuk gitu. Nggak menjadi orang yang masbuk. Diharapkan demikian. Dan lebih baik lagi, semakin kita lebih dekat ke masjid parkirnya, insya Allah mudah-mudahan ternyata waktu iqomahnya masih lama. Nah, kita bisa sholat qobliyah dulu. Nah, ini juga satu keutamaan kan. Ya, melangkahkan kaki memang tak ada keutamaan tadi. Tapi kalau kita lihat antara melangkahkan kaki tadi dengan sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid, ya insya Allah sholatnya lebih besar pahalanya dibandingkan melangkahkan kaki tadi. Insya Allah, karena sholat merupakan ibadah yang terbaik, ibadah yang terbesar, ibadah yang paling utama. Tidak ada ibadah yang bisa mengalahkan ibadah sholat. Nah, kita mengejar keutamaan jalan kaki tadi, tapi sholat sunnahnya kita nggak dapat. Ya, atau mungkin dikhawatirkan kita tidak bisa tepat waktu bersama imam. Takutnya masbuk juga. Ternyata sudah keburu qomat dan sudah lewat beberapa rakaat karena saking jauhnya mobil yang diparkir. Ya, seperti itu. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau memang dari awal kita memakai mobil atau motor, ya nggak masalah. Tapi dekatkan secepat mungkin kita mendatangi masjid. Dan kalau belum iqamah, kita bisa sholat. Dan sholat tentunya merupakan ibadah yang lebih baik dibandingkan pahala jalan kaki tadi. Ya, karena Allah yang mengatakan wala dzikrullahi akbar, dan salat itu kata Allah merupakan ibadah yang terbesar. Salat itu, ya, salat wajib maupun salat sunnah. Ya, demikian, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan salat jenazah ya. Dan kita berdoa dan memakai doa tadi yang ada di bukunya. Dan doa ini sebetulnya memang disunnahkan pada waktu salat jenazah. Tapi andai kata kita pakai doa itu untuk kesempatan yang lain pun tidak masalah. Ya, barangkali kita ziarah kubur. Ya, dengan ziarah kubur kita boleh dengan doa apa saja, yang penting bermanfaat ya. Doanya ditujukan untuk si mayit. Tapi redaksi doanya bagaimana? Bebas untuk ziarah kubur. Tapi kalau kita pakai doa yang ini bagaimana? Doa untuk sholat jenazah itu dipakai ketika ziarah kubur untuk mendoakan si mayit. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, atau mungkin ketika kita di rumah, bukan ziarah kubur ya, kita di rumah lalu kemudian kita teringat dengan si mayit ya, mungkin orang tua kita dan lain-lain, lalu kita doakan mereka dengan doa yang pendek, doa yang sedang, doa yang panjang, silakan dengan redaksi yang bebas. Allahumma ighfir lahu, atau mungkin mencontoh yang doa tadi yang Rasul baca ketika sholat jenazah, boleh nggak? Boleh juga, tidak masalah. Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan diupayakan ya, bukan sekedar membaca doa, tapi juga dipahami artinya. Ya, salah satu sebab kenapa doa itu tidak dikabulkan, kenapa? Karena orang yang baca doanya nggak mengerti artinya. Dia nggak paham apa yang dia baca itu. Permintaannya ya untuk si mayit, ataupun permintaan doanya untuk dirinya sendiri. Tapi Allah tidak kabulkan. Karena dia pun tidak paham apa yang dia baca. Bagaimana Allah akan kabulkan? Dia pun tidak mengerti. Ya, makanya doa-doa itu bukan sekedar cocok dengan hadis yang Rasul contohkan ya, tetapi juga kita upayakan mengerti apa yang kita panjatkan itu. Mau pendek silakan, mau sedang silakan, mau panjang silakan. Tapi yang jelas pahami artinya, sehingga ketika kita berdoa itu kita meresap ya di hati kita, dan betul-betul kita berharap supaya Allah itu mengabulkan doa-doa kita. Kalau andai kata kita tidak hafal, sampai berlembar-lembar kertas, balik lagi, panjang doanya. Tapi kita nggak ngerti, nggak paham sedikit pun tentang doa yang kita baca. Nah, ini bisa jadi salah satu sebab doa tidak terkabul. Karena orang yang berdoa tidak mengerti dan tidak memahami doa yang dia panjatkan. Ya, demikian ya. Jadi boleh untuk baca doa itu kapanpun dan dimanapun. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Ustadz, Ana izin membacakan juga pertanyaan-pertanyaan dari jamaah lainnya.
ini ada yang masuk tadi ke admin bahwa pertanyaannya, Assalamualaikum ilaikum ya Ustadz, jazakumullahu khairan, izin bertanya, apabila dalam sholat jenazah di suatu masjid dan di saf wanita, apakah wanita juga bisa ikutan di balik ke safnya? Dan apakah ketika haid wanita boleh ke kubur ikut mengantarkan jenazah? Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Sholat jenazah itu tentunya bisa dilakukan oleh laki-laki maupun wanita. Ya, di mana saja. Sholat jenazah tidak mesti harus di masjid, tidak mesti harus di mushola. Bahkan di zaman Nabi SAW, sholat jenazah itu adanya di luar masjid, di samping masjid. Ya, itu yang lebih sering dilakukan sholat jenazah. Pernah memang di masjid, ya Rasul pernah mensolatkan jenazah di masjid, tapi yang lebih sering ya adalah di luar masjid atau di samping masjid. Jadi bukan di dalam masjid. Atau mungkin di rumah juga boleh, nggak masalah. Barangkali ada orang-orang yang memang tidak bisa nanti menunggu pada saat sholat di masjid, ya mungkin dia ada urusan, ya ada udzur, maka dia datang untuk bertakziah dan dia sholatkan terlebih dahulu di rumah. Dia datang mungkin jam 9 pagi, sedangkan sholat di masjid itu nanti ba'da zuhur, sholat jenazahnya. Tapi datang ke rumah jam 9 pagi. Dan dia tidak bisa menunggu sampai zuhur karena ada urusan. Bagaimana? Boleh nggak ada sholat jenazah di rumah? Boleh. Apakah dia sendirian, berdua, bertiga, berempat, dan seterusnya. Nah, kemudian tadi wanita, ketika mereka sholat jenazah di rumah boleh. Atau ikut dengan laki-laki sholat jenazah di masjid. Atau ikut dengan laki-laki sholat jenazah di musola. Mereka tentunya di belakang ya. Dan mereka bisa sholat berjamaah bersama laki-laki di situ. Dan hal seperti ini bisa bermanfaat bagi si mayit, insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua tadi, lupa saya tadi apa pertanyaannya? Pertanyaan yang kedua, apakah wanita haid boleh mengiringi jenazah? Oh, iya. Wanita haid, apakah boleh mengiringi jenazah? Wanita bukan masalah haid atau tidak haidnya, tetapi memang wanita tidak diperkenankan untuk mengantarkan jenazah. Baik dia haid maupun tidak haid. Ya, wanita yang haid atau tidak haid tidak diperkenankan untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Ya. Kalau masalah haid tentunya mereka tidak sholat jenazah. Wanita yang haid boleh untuk memandikan jenazah. Boleh untuk mengkafani jenazah. Tapi sholat jenazah nggak bisa. Ya, apalagi mengantarkan jenazah ke kuburan. Meskipun tidak haid, tidak diperkenankan. Kenapa? Karena Ummu Atiyah, seorang sahabat wanita yang bernama Ummu Atiyah radhiyallahu anha, berkata, dan perkataan beliau ini tercantum dalam Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, kami dilarang untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Kami, para wanita, di zaman Rasulullah. Di zaman Rasul SAW, kami dilarang untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Ya, ini para wanita. Tapi untuk laki-laki, ya tentunya boleh. Nah, maka para wanita jangan ke kuburan ketika mengantarkan jenazah. Mereka boleh ziarah kubur. Wanita boleh ziarah kubur setelahnya. Tapi pada waktu pengantaran jenazah, maka jangan mengikuti. Ya, karena Rasul melarang. Di zaman Nabi saja dilarang. Kenapa di zaman sekarang jadi boleh? Nah itu ya. Ketika Rasul melarang, maka tinggalkan. Larangan itu, larangan secara umum. Baik di zaman Nabi maupun di zaman sekarang. Nggak boleh bagi wanita mengantarkan jenazah. Meskipun mereka tidak sedang haid. Kenapa sih? Apa alasannya? Pertama, bisa jadi Rasul ingin melakukan tindakan preventif, tindakan pencegahan, ya. Karena ketika diantar jenazah ke kuburan, tempatnya sempit, tempatnya kecil, ya, wanita banyak di situ, laki-laki juga banyak di situ, maka bisa jadi terjadi ikhtilat, bercampur baur laki-laki dan wanita, dan ini bisa menimbulkan fitnah. Apalagi wanita itu terbuka auratnya, cantik juga. Ya, bisa menimbulkan fitnah, terbangkitkan syahwat. Nah, ini bisa berbahaya, saling pandang memandang.
ya tempatnya kecil, bisa jadi banyak yang terinjak-injak kuburannya. Nah ini Rasul mungkin melarang karena alasan seperti ini untuk menghindari fitnah adanya ikhtilat bercampur baur laki-laki dan wanita. Yang kedua, Rasul barangkali khawatir wanita ini kan pada umumnya mereka memiliki perasaan yang halus, ya. Mereka lebih mengedepankan perasaan. Dikhawatirkan mereka di situ tidak bisa mengendalikan perasaannya, di mana mereka sedih, mereka menangis, meneteskan air mata, dan dikhawatirkan berlebihan. Dan sampai meratap ketika melihat orang yang sangat mereka cintai diturunkan ke liang lahat. Ya, lalu mereka tidak bisa mengendalikan diri. Mungkin ada wanita yang lain yang mungkin bisa saja mengendalikan dirinya, tapi tidak semua wanita. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa mengendalikan. Nah, mungkin ini tindakan preventif, ya, pencegahan. Rasul tidak ingin wanita mengalami hal seperti ini, ya sudah, mereka dilarang di zaman Nabi untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Ya, demikian. Jadi Ummu Atiyah mengatakan kami para wanita dilarang untuk mengantarkan jenazah di kuburan. Dan tidak disebutkan apakah haid atau tidak haid. Intinya wanita, ya, tidak boleh. Tapi nanti ketika ziarah kubur, nah silakan. Karena ketika ziarah kubur umumnya lebih sepi dan tidak terjadi ikhtilat. Tidak terjadi bercampur baur laki-laki dan wanita terlalu banyak, ya. Maka ketika ziarah kubur diperbolehkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Silakan yang bertanya di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz, bagaimana kalau kita sesudah memandikan jenazah, kita akan ikut sholat? Apakah kita harus mandi atau sekedar mengambil air wudhu lalu ikut menyolatkan jenazah? Yang kedua, apakah kita boleh menjahit kain kafan itu? Karena pernah kejadian kainnya terbuka, tidak menutup dengan rapat pada saat mengafani. Lalu saya menjahitnya di tengah untuk dua bagian, saya jadikan satu bagian untuk menjahit di tengah. Apakah boleh itu Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama masalah memandikan jenazah, ya. Disunahkan setelah memandikan jenazah itu untuk mandi. Disunahkan, tidak wajib. Kalau kita memandikan jenazah, ya, disunahkan Rasul menganjurkan untuk mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Tapi kalau andai kata mereka tidak mandi, tidak masalah. Dan kalau memang mereka ada wudhunya, mereka langsung bisa, ya setelah dikafani tentunya, mereka langsung bisa untuk mensolatkan jenazah. Bagi orang yang memandikan jenazah, tidak ada kewajiban untuk mandi, tapi sunnah. Sunnah untuk mandi setelah memandikan mayit. Ya, mayit sudah dimandikan, maka dia juga mandi setelahnya. Ya, itu sunnah, ya. Tapi kalau andai kata dia tidak mandi dan memang wudhunya masih ada, tidak batal, ya silakan nanti dia langsung sholat. Tapi kalau memang wudhunya batal, maka tentunya dia berwudhu terlebih dahulu. Ya, berwudhu terlebih dahulu, kemudian nanti ada proses mengkafani mayit, kemudian dia ikut sholat jenazah. Ya. Dan harus diperhatikan, ya, ketika memandikan mayit ini, wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Tidak boleh laki-laki memandikan jenazah wanita, kecuali laki-laki itu suaminya. Dan tidak boleh wanita memandikan jenazah laki-laki, kecuali laki-laki itu suaminya. Ya, sesama pasangan boleh, suami memandikan istri, istri memandikan suami. Tapi selain itu dihindari, jangan. Tidak boleh wanita memandikan jenazah bapaknya, misalnya. Atau seorang wanita memandikan jenazah anaknya. Ya, kecuali kalau anaknya masih kecil, di bawah umur 7 tahun misalnya, masih kecil, nggak masalah. Tapi kalau untuk yang laki-laki dewasa dihindari, jangan, ya. Karena ketika proses memandikan mayit itu tentunya mungkin aurat sudah tertutup, tapi kan tangan itu masuk ke dalam, ya. Dan tangan itu berusaha untuk membersihkan, memberi sabun, mengalirkan air, itu menyentuh
areal-areal aurat yang tidak boleh untuk dilihat dan tidak boleh dipegang. Ya, demikian. Tapi kalau memang dia suaminya atau istrinya, silahkan. Maka wanita dengan wanita, ya, laki-laki dengan laki-laki. Kemudian ketika mengkafani mayit itu mudah ya, tidak sulit ya. Cuman butuh 3 helai kain kafan dan salah satunya dengan kain yang bergaris-garis ya. Dan kalau kita lihat bagaimana cara mengkafani ya, tidak ada kain kafan itu berjahit. Tidak ada kain kafan itu berjahit, cukup dengan 3 helai, dan kita sudah persiapkan sebelumnya setelah dimandikan atau mungkin sebelum dimandikan mayit. Dan tidak dijahit. Dan insya Allah kalau kain kafan itu memang betul-betul sesuai dengan ukuran si mayit, ya, sesuai dengan ukuran mayit, insya Allah cukup. Tidak perlu dijahit. Nah, kita kembali kepada hukum asal, tidak usah dijahit. Memang hukum asalnya tidak berjahit. Ya, kita mulai dari sebelah kanan kita tutup, ya, kita kencengin, kemudian dari sebelah kiri kita juga tarik, kita kencengin. Kemudian ya, kain kafan yang kedua seperti itu, dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Yang ketiga dari sebelah kanan, kemudian dari sebelah kiri, kita kencengin ya, kuat-kuat seperti itu. Kemudian kita ikat dengan tali. Tali yang sudah kita siapkan di bawahnya, sekitar 7 tali untuk mengikat kain kafan. Ini kalau ukurannya pas, bagus ya, dan tidak pendek, insya Allah tidak perlu dijahit. Dan cukup nanti diikat dengan tali, dan seperti itu yang kita lihat, yang kita lakukan, insya Allah tidak ada yang terbuka. Ya. Tapi kalau andai kata, ini kan kondisi darurat misalnya, andai kata memang kain itu pendek, tidak ada kain yang panjang untuk kain kafan, ya, tidak ada yang panjang. Ternyata mayit ini mayit yang besar tubuhnya, dan kain kafan yang ada ternyata pendek ukurannya. Tidak ada lagi kain kafan yang lain yang sifatnya langsung besar begitu, terpaksa ya digabungkan dengan kain yang lain, dan itu bisa dijahit, nggak masalah. Ya, tidak mengapa, karena memang ternyata ukurannya besar dan kain kafannya kecil. Ya, seperti itu. Tapi kalau memang dari awal kain kafannya memang sudah cukup untuk si mayit ini ukurannya pas, maka hindari, jangan dijahit. Biasa saja kita kembali kepada hukum asal ya. Ya, seperti itu. Jadi kita lihat kepada mayit tersebut, karena ukuran mayit itu kan berbeda-beda ya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lebar, ada yang kurus ya. Itu biasanya diukur dulu. Ada kain kafan yang kita beli gulungan, yang perlu kita ukur panjang dan lebar si mayit. Kalikan 3. Ya, kalikan 3. Itu yang lebih aman. Tapi kalau maksudnya terkalikan 3 itu untuk lebarnya ya, lebarnya kalikan 3, dan panjang si mayit tambahkan lagi lebihnya untuk kita ikat, kita gulung di ujung-ujungnya. Tapi kalau memang seandainya dari awal sudah cukup, maka tidak usah dijahit ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Oke, kita kembali ke pertanyaan yang bagaimana Saudari Rilmi C15 bisa terjawab? Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya ambil alih ya. Bismillah. Izin menanyakan, ada pertanyaan berikutnya yang sudah masuk melalui chat kami. Ustadz, bagaimana bila orang yang mempunyai amalan Quran sedikit dan sudah dalam keadaan tua, tidak mampu lagi jalan ke masjid? Apa yang harus dilakukan? Berikutnya adalah di sisi lain, bagaimana menasihati suami yang susah sekali sholat ke masjid, selalu beralasan. Jazakumullahu khairan. Iya, barakallahu fiikum. Pertama, orang tua ya. Orang tua ini barangkali sakit, ya tentunya tidak mesti ke masjid. Ya, mungkin dia sakit, mungkin dia ada uzur. Siapa saja, tidak mesti orang tua ya. Orang muda juga bisa sakit. Atau mungkin hujan yang sangat lebat, ya, atau yang lainnya. Tetapi ketika kita lihat di masyarakat ya, banyak juga orang-orang tua yang datang ke masjid. Usianya 70 tahun, 80 tahun pun ada. Ya, sebagaimana yang ada di dekat rumah saya, orang tua yang Masya Allah semangat sekali, dari subuh sampai isya mereka itu sholatnya di masjid. Umur mereka sudah 70-an.
Bahkan ada yang 80 tahun. Ya, rajin mereka ke masjid. Selama mereka masih bisa ke masjid, maka tetap mereka wajib ke masjid. Ya, tidak ada udzur. Meskipun 70 tahun. Selama mereka tidak punya udzur. Tapi bagi orang-orang tua yang memang betul-betul tidak bisa sama sekali, maka tidak wajib. Tidak wajib mereka ke masjid. Ya, karena nggak bisa. Ya mungkin mereka ya ada udzur, mungkin bukan lagi sakit ya, mungkin mereka ini matanya buta barangkali, nggak ada yang mengantarkan ke masjid, atau mungkin mereka juga lumpuh, mungkin kena stroke, ya stroke, nggak meninggal, mereka masih hidup, tapi penyakitnya stroke, atau mungkin yang lain, mungkin kakinya patah atau yang lainnya, ya nggak ada kemampuan untuk bisa ke masjid, atau tidak ada yang mengantarkannya ke masjid, ya. Jadi gimana? Ada amal-amal yang lain? Oh sangat banyak. Sangat banyak sekali amal soleh yang bisa dilakukan meskipun tidak bisa ke masjid, tapi kan bisa melakukan amal yang lain. Contoh ini, kita membahas tentang sebab-sebab terhindar dari siksa kubur. Jadi kita sebutkan di buku ini ada 50. Ya, 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Nah, salah satunya melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Tapi kan masih ada yang lain di sini, 49 yang lain. 49 amal yang lain sebab terhindar dari siksa kubur. Nah, jadi kita lakukan yang 49. Ya, kalau kita bisa semuanya 50 ini, Masya Allah, luar biasa ya. Dan di jumlah ini 50, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Dan kalau itu memang wajib, jangan sampai kita tinggalkan. Ya, tapi kalau ada uzur seperti tadi, nggak bisa ke masjid, maka tidak mengapa. Maka lakukanlah ibadah-ibadah yang lain, tetap lakukan ibadah yang wajib, ya, dan perbanyak ibadah yang sunnah. Barangkali dia bisa sholat sunnah di rumah diperbanyak, ya, baca Qur'annya diperbanyak, zikirnya, selawatnya, ya, istighfarnya, atau bersedekahnya, ya, atau yang lainnya. Amal soleh itu sangat banyak, ya. Jadi kita jangan hanya memfokuskan hanya satu amal soleh saja. Sedangkan amal yang disyariatkan itu sangat banyak. Dan jangan melakukan amal yang tidak disyariatkan. Meskipun ikhlas, tidak bermanfaat dan tidak ada pahala. Ya. Kemudian yang kedua tadi, apa tadi saya lupa. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Yang kedua tadi pertanyaannya apa? Bagaimana menasihati suami yang susah sekali sholat ke masjid, terutama sholat wajib, karena dengan alasan tertentu? Iya, barangkali ada suami yang seperti itu ya. Males membuat alasan untuk tidak mau mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Bagaimana menasehatinya? Yang pertama, ibu, ya semoga Allah mudahkan ibu untuk mendakwahi suami. Doakan suami, ya agar dia semangat untuk sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, ibu berikan artikelnya. Ada artikel kan ya tentang kewajiban sholat berjamaah di masjid. Mungkin suami nggak tahu kali bahwa itu wajib dan harus ke masjid. Dia tahunya sholat itu wajib dan tidak mesti ke masjid, tahunya di rumah boleh. Dan itu yang umumnya kaum muslimin, ya, yang mereka pahami seperti itu. Mereka nggak tahu. Ya, maka diberikan bukunya, diberikan artikelnya, atau diberikan videonya. Berikan kepada suami. Yang namanya ikhtiar, kita lakukan berbagai macam cara. Ya, doa sudah, atau berikan artikel. Dan ketika mereka sudah baca, sudah tahu hukumnya wajib, dan dia pun sudah mengakui memang wajib sih, cuman saya agak males ya. Itu lain lagi masalahnya. Kalau seperti ini, maka ibu sering nasihati, sering ingatkan ya, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang lembut, jangan dengan kemarahan. Jangan membentak-bentak, jangan dengan intonasi yang tinggi. Mohon maaf, sepertinya semua suami tidak mau diperlakukan seperti itu. Ingin supaya suami ada perubahan-perubahan, jangan dibentak-bentak, jangan dimarah-marahi, jangan dengan intonasi yang tinggi. Dia akan marah sang suami itu. Meskipun dia tahu dia salah. Meskipun dia tahu dia salah, tapi dia tidak mau diperlakukan seperti itu oleh istrinya. Sampaikan dengan gayanya, gaya wanita. Jangan dengan cara laki-laki. Ya, dengan bentak-bentak, marah-marah, teriak-teriak. Wah, ini nggak bisa, laki-laki kan marah. Ya,
dengan gaya wanita saja. Wanita itu kan lembut ya, halus, memberikan nasihat dengan pelan-pelan, dengan sopan. Itu justru bisa meluluhkan hati sang suami. Ya. Jadi doakan, berikan buku, artikel, kemudian nasihati dan nasihati dan nasihati, atau bisa jadi mungkin minta tolong orang lain. Ada temannya yang suka ke masjid ya, minta tolong kepada temannya untuk mengajak suami tadi. Suami ini ternyata agak susah ya. Langkah pertama sudah, 2 sudah, 3 sudah, masih belum juga ke masjid. Minta tolong sama temannya. Mungkin dia berteman dengan seseorang yang memang aktif ke masjid. Nah, bisa jadi dengan sebab temannya itu akhirnya sang suami mau ke masjid. Itu cara keempat ya. Cara kelima, barangkali imannya sedang turun ya, dan kurang rasa takutnya kepada Allah. Maka ajak suami untuk ta'lim. Datang ke kajian-kajian ya. Ibu-ibu jangan sendirian aja. Kalau wanita nih yang paling sering taklim itu wanita. Tapi suaminya jarang ikut kajian. Nah, ini menyebabkan mereka tidak semangat sebagaimana istri atau sebagaimana ibu-ibu. Karena ibu-ibu yang sering kajian sehingga mereka semangat gitu untuk mengamalkan Islam ini secara banyak. Nah, suami itu kadang-kadang mereka sibuk cari nafkah, sibuk bisnis dan lain-lain, jarang ikut ngaji. Sehingga mungkin bisa jadi iman mereka turun ya, atau rasa takut mereka kepada Allah juga kurang. Maka ajak mereka taklim. Dengan taklim itu insya Allah mereka banyak mendapatkan manfaat. Ya, barangkali itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Semoga penanya yang tadi bisa terjawab pertanyaannya ya. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu Assalamualaikum Ustadz. Di kampung saya, jika ada yang meninggal, keperluan seperti kasur, bantal, dan seset piring makan selalu disiapkan. Lalu barang tersebut diberi kepada orang lain, kecuali seset piring tadi digunakan untuk mengisi lauk pauk selama beberapa hari. Lalu mengundang seseorang untuk dibacakan sesuatu. Dan ini sudah seperti tradisi. Dan dia juga nggak tahu apa bacaannya tersebut itu. Apakah boleh seperti itu? Dan bagaimana hukum membayar orang yang menyolatkan jenazah? Jazakumullahu khairan. Apa yang terakhir tadi apa? Hukumnya apa? Bagaimana hukum membayarkan orang yang menyolatkan jenazah? Sholat jenazah ya. Baik, jamaah sekalian yang berbahagia, kita kalau ingin bersedekah ya, dan sedekah ditujukan kepada si mayit, ya silakan, itu boleh-boleh saja. Bersedekah dengan uang ya, dengan niat pahalanya untuk si mayit, atau bersedekah makanan ya, dengan niat pahalanya untuk si mayit ya. Tetapi bukan dengan cara berkumpul-kumpul di rumah keluarga yang tertimpa musibah. Ya. Hal seperti ini tidak disyariatkan. Berkumpul-kumpul di rumah orang yang tertimpa musibah, lalu mereka disuruh untuk menyediakan makanan. Andai kata seperti itu, jelas ini hukumnya haram. Orang yang tertimpa musibah itu seharusnya mereka dibebas tugaskan. Jangan disibukkan untuk menyiapkan makanan bagi orang yang hadir. Terutama di hari-hari pertama itu. Justru tetangganya, familinya, keluarganya, temannya, mereka itu membawa makanan. Membawa makanan untuk orang yang tertimpa musibah. Ya, karena mereka sedang bersedih, mereka sedang mengalami suatu goncangan batin, ya, barangkali ditinggal mati oleh orang yang sangat mereka cintai, ya. Maka jangan sibukkan mereka untuk menyiapkan makanan bagi orang yang hadir. Ya. Jadi kalau orang lain memberikan makanan kepada mereka dan ternyata makanan itu ternyata berlebihan dan mereka sudah tercukupi dan ternyata berlebihan karena banyak sekali orang yang memberikan makanan kepada mereka, nah silakan makanan itu bisa diberikan kepada yang lain. Silakan. Barangkali ada orang tamu-tamu yang datang, mereka haus, silakan dikasih minum. Dan makanan itu bukan dari keluarga si mayit, tapi pemberian dari orang lain. Nah, seperti itu boleh. Ya. Apakah pas di hari itu, apakah nanti sebelum jenazah dikuburkan,
Atau mungkin setelah jenazah dikuburkan, barangkali ada beberapa orang yang kembali ke rumah keluarga si mayit. Setelah proses penguburan selesai, beberapa teman atau keluarga balik lagi ke rumah tempat keluarga si mayit tadi yang tertimpa musibah. Lalu mereka makan dan minum di situ. Silakan saja, nggak masalah. Karena makanan dan minuman itu bukan dari si mayit, bukan dari keluarga si mayit. Ya, bukan dari keluarga si mayit, tapi ini pemberian orang. Dan sudah berlebihan. Si keluarga si mayit sudah terpenuhi, mereka sudah kenyang, sehari itu mereka sudah terpenuhi dengan makanan dan minuman yang diberikan oleh orang lain. Tapi andai kata memang berlebihan, silakan diberikan kepada orang lain yang datang ke rumahnya. Itu cara yang sesuai syariat seperti itu ya. Tidak ada tradisi-tradisi yang lain, apalagi sampai mengumpulkan orang di rumah dalam waktu yang bersamaan, ditentukan harinya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, dan setahun sekali haulan. Nah, ini disengaja dibuat hari-hari tertentu yang sebetulnya tidak disyariatkan. Di zaman Nabi, ribuan sahabat yang meninggal dunia. Ribuan. Ya. Tapi tidak ada cara-cara tradisi seperti itu. Berkumpul bersama-sama disengaja. Berkumpul bersama-sama di hari-hari tertentu. Pada jam-jam tertentu. Lalu kemudian keluarga si mayit disibukkan untuk menyiapkan makanan untuk orang yang hadir di rumahnya. Seperti ini termasuk meratap. Ini perbuatan meratap. Kata Jarir bin Abdullah, "Kunna na'udul ijtima'." Kami menganggap, kata Jarir, para sahabat menganggap kumpul-kumpul di rumah keluarga yang tertimpa musibah itu, ya, dan kemudian disediakan makanan setelah mayit dikuburkan, disediakanlah makanan untuk mereka oleh keluarga si mayit. Dan ini merupakan bagian dari meratap, kata para sahabat. Ya. Jadi kalau disengaja kumpul-kumpul, kita datang untuk bertakziah. Mungkin kebetulan kumpul banyak orang. Mungkin pagi, siang, sore, atau malam. Itu nggak masalah. Kita datang untuk tujuan bertakziah dan tidak berlama-lama di sana. Ya, sekedar ingin menghibur orang yang tertimpa musibah, menasihati mereka, mendoakan mereka, dan meringankan beban mereka. Itu tujuan takziah. Tapi jangan berlama-lama di sana, apalagi mengharapkan makanan. Mana nih makanannya, kok nggak keluar? Ya, ditentukan lagi hari pertama, kedua, ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100. Ini nggak ada tuntunannya jamaah sekalian. Ya, jangan seperti itu. Jadi kita kembali kepada syariat, bahwa kalau ingin bersedekah, ya silakan dengan uang atau dengan makanan, ya, bagi orang yang tertimpa musibah tadi. Tapi jangan diadakan kumpul-kumpul di tempat mereka, di rumah mereka, ya. Dan kemudian pada waktu itu mereka sedang dalam kondisi goncang, ya, tertimpa musibah. Sudah selayaknya orang-orang yang datang ke rumahnya untuk meringankan beban mereka, ya. Berikan bantuan dengan waktu, tenaga, pikiran, harta, dan lain-lain. Demikian. Yang kedua tadi, ketika sholat jenazah ternyata pakai bayaran, ya. Ini jelas hukumnya haram. Dan itu terjadi. Dan saya pernah mengalami. Beberapa kali saya pernah mengalami. Yang pertama, ketika sebelum dimulainya sholat jenazah, diumumkan kepada jamaah sekalian, mohon maaf, kami tidak bisa memberikan amplop kepada jamaah yang akan sholat jenazah, karena keluarga si mayit termasuk orang yang tidak mampu, sehingga nggak bisa memberikan amplop kepada orang yang akan sholat jenazah. Yang awalnya jumlahnya ramai di masjid, tiba-tiba tinggal sedikit. Ini musibah yang luar biasa. Saya ada di situ. Jadi rupanya menjadi kebiasaan masyarakat, orang yang sholat jenazah itu dibayar, diberikan amplop. Ya, karena orang ini orang miskin, maka diumumkan dulu. Jangan sampai mereka kecewa. Dan ternyata, karena diumumkan demikian, tidak diberikan pembayaran amplop, jumlah mereka sedikit dan mereka pulang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tinggal sedikit yang sholat jenazah di situ. Atau pengalaman saya yang kedua, saya juga punya pengalaman, ketika saya sedang sholat jenazah sebagai makmum. Ya, makmum kita mengikuti imam. Kita takbir Allahu Akbar, imam takbir lagi Allahu Akbar. Ketika saya sedang sholat jenazah, tiba-tiba ada yang lewat. Ada yang lewat memberikan amplop dan dimasukkan ke kantong baju saya. Saya tidak tahu tradisi masyarakat di situ.
saya kenal ya yang meninggal ini orang yang saya kenal, maka saya datang ya untuk mensolatkannya. Tapi saya tidak tahu tradisi mereka. Rupanya ketika saya sedang sholat jenazah di takbir yang ketiga, saya sedang baca doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tiba-tiba lewat orang memasukkan amplop di kantong saya. Wah, ini luar biasa. Merusak kekhusyuan kita dan kita khawatir juga. Apa yang sedang dimasukkan tadi? Karena kita nggak tahu, nggak terbiasa seperti ini. Kita datang bukan karena amplop, kita ingin sholat jenazah karena Allah. Tetapi memang tradisi seperti ini mereka amalkan, dan bahkan lebih parah lagi, diberikan amplop itu kepada masing-masing orang. Kapan? Ketika kita sedang sholat. Lebih aneh lagi. Ya, diberikannya amplop itu sudah suatu kesalahan, menjadikan orang itu bisa tidak ikhlas lagi, ya. Apalagi memberikannya ketika kita sedang sholat jenazah. Wah, ini parah sekali. Ini pengalaman saya. Lagi sholat jenazah, baca doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, tiba-tiba dimasukin amplop, dan semuanya itu dimasukin, semua amplop itu ke kantong baju orang yang sedang sholat. Na'udzubillah min dzalik. Maka jelas ya, ini suatu perbuatan mungkar, perbuatan bid'ah, perbuatan yang jelas menyelisih syariat, dan tentunya mereka akan berdosa. Kalau kita yang tidak tahu datang ke situ kemudian dikasih amplop termasuk saya tadi, ya kita insya Allah nggak berdosa karena memang tidak tahu. Tapi kita penasaran setelah selesai sholat, karena kita nggak paham, kita selesai sholat termasuk saya buka itu, apa ini? Oh, amplop yang dimasukin. Saya pikir barang apa yang dimasukin. Begitu saya buka, ternyata isinya berapa? Rp20.000. Rp20.000. Ya, subhanallah. Ini nggak boleh. Tidak boleh ditradisikan, memang berbahaya bagi niat ya seseorang. Dan kalaupun memang betul-betul dia ikhlas, jangan mengharapkan itu. Dan tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya, tidak disyariatkan. Betul-betul lillahi ta'ala. Ini masalahnya sholat, ibadah terbesar. Semua ibadah kita harus karena Allah ya. Jadi nggak boleh mentradisikan hal seperti itu. Dan kalaupun kita dikasih, kita kembalikan. Itu syarat. Kita kembalikan. Kalau memang mereka nggak mau, sudah kita berikan saja kepada fakir miskin. Saya atau kita semuanya ingin menolak kemungkaran mereka dengan cara kita kembalikan. Pak, ini nggak boleh Pak dengan cara seperti ini. Ini tidak disyariatkan. Tidak boleh ditradisikan hal seperti ini. Kita lepaskan, kita hilangkan semua tradisi ini di lingkungan ini. Jangan diulangi kembali. Saya kembalikan uangnya. Kalau mereka tidak mau, ya sudah. Kita kasihkan saja kepada orang miskin yang lain ya. Tapi paling tidak kita ada ikhtiar untuk meluruskan perbuatan mereka yang salah tersebut. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz masih bisa beberapa pertanyaan lagi Ustadz? Di kami masih ada satu pertanyaan satu pertanyaan. Iya. Silakan. Oke, sama satu pertanyaan chat Ustadz. Iya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kalau pekerjaan kita penjahit dan disuruh menjahit kain kafan, apakah saya diterima amalnya apa tidak? Jadi saya ulangi sedikit. Jadi dia adalah seorang penjahit dan disuruh menjahit kain kafan. Mungkin ini apakah saya terima tawarannya apa tidak gitu Ustadz? Iya, menjahit kain kafan ya. Sekali lagi saya katakan tadi, kain kafan itu tidak dijahit. Ya, hukum asalnya seperti itu. Sehingga tidak perlu dijahit ya. Kembalilah kepada hukum asal. Paling kita butuh dipotong saja. Kita beli gulungan ya, dihitung panjangnya si mayit, berapa tingginya, tambahkan lagi sedikit sepertiganya, kemudian lebarnya berapa, kalikan 3. Itu saja, dan langsung kita tebarkan itu 3 lapis kain, lalu kita gulung si mayit dengan kain kafannya. Tidak ada jahitan-jahitan tertentu. Ya, kecuali tadi saya katakan kalau memang terpaksa darurat, karena memang ukuran si mayit itu berbeda dengan kain kafannya. Si mayit ukurannya besar, tinggi, lebar, ternyata kain kafannya kecil, ya nggak cukup. Barangkali kita jahit. Nah disitulah kalau kita jahit nggak masalah. Tapi kalau seandainya memang tidak ada kepentingan, ya maka dihindari. Ya demikian. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan kasihan Ustadz. Mungkin ada sedikit nasihat Ustadz.
kepada kami semua, kepada tim Bumi Komayu dan juga jamaah semuanya. Iya. Jamaah sekalian yang berbahagia, ya, Bapak Ibu yang semoga kita dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini barangkali pertemuan kita, ya, pembahasan dua perkara, yaitu melangkahkan kaki menuju ke masjid, dan kemudian tadi tentang sholat jenazah, ya. Ada 40 orang, ada 100 orang, atau membuat 3 shaf, ya. Ini semuanya, kata Nabi, bermanfaat untuk si mayit. Dan kalau betul-betul sampai kepada mayit, doa dari orang yang sholat jenazah tadi, karena betul-betul mereka ikhlas dalam doanya, ya, bukan karena mengharapkan amplop, bukan karena amplopnya. Kalau sudah ada amplopnya berarti nggak ikhlas. Nah, ini berarti tanda bahwa doa lebih besar peluang untuk tidak diterima. Maka ikhlaskan niat kita jamaah sekalian dalam beribadah, dan ketika beribadah pun tentunya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu nanti pada kesempatan yang lain. Kita lanjutkan pembahasan kita ini, sangat penting, ya. Dan setelah kita paham, ya, tolong perhatikan, setelah kita paham, maka sampaikan kembali kepada keluarga kita khususnya, ya, kepada suami, istri, anak, teman, dan lain-lain, supaya ilmu ini tersebar dan banyak orang yang tercerahkan, ya, bisa mengetahui bagaimana beragama dengan cara yang baik, ya. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.